Oke, di kesempatan ini saya akan membahas kembali soal dari buku kalkulus yang biasa digunakan di universitas. Ini ada textbooknya, dan kali ini saya akan membahas tentang bab 7 tentang teknik integrasi. Ya, teknik integral di hal ini saya ada tempelkan beberapa formula yang akan kita pakai. Oke, kemudian kita langsung ke bagian 7.1 Basic Integration Rules, ya, problem latihan 7.1. Ini ada beberapa soal yang sudah saya pilih. Itu karena keterbatasan waktu, tidak semua soal bisa kita bahas ya. Saya akan mulai dari soal nomor 1. Oke, nomor 1. Integral X minus 2 pangkat 5 dx. Oke, untuk mengintegralkan fungsi seperti ini, tentu akan sangat repot kalau kita jabarkan pangkat 5 ya. Nah, kita bisa menggunakan metode substitusi U di sini. Ya, atau ya, begini ya. Di sini ada sedikit yang harus dijelaskan. Ingat, dx ini bisa kita ubah menjadi misalnya dx kuadrat kurang 2 per turunan dari x kuadrat kurang 2 adalah 2x ya. Dia bisa diubah jadi bentuk seperti ini, atau dx ini kalau diperlukan kita bisa ubah menjadi misalnya 3x tambah 1 per turunan dari 3x adalah 3 ya. Atau dx ini kadang bisa kita ubah menjadi d tangen x dibagi turunan dari tangen adalah sekang kuadrat ya. Jadi d tan x per sekang kuadrat x itu sama saja dx ya. Kapan kita gunakan sifat-sifat seperti ini tergantung kebutuhan di soal ya. Nah, ini sebenarnya ini seperti mirip dengan substitusi U, cuma ini cara yang lebih simpel. Jadi saya mulai integral x kurang 2 pangkat 5. Nah, dx mau saya ganti menjadi d x min 2. Turunan dari x min 2 adalah 1. Nah, ya, 1. Jadi sama dengan, nah ini sudah ada bentuknya seperti integral u pangkat 5 du. Hasilnya adalah u pangkat 6 ya. X kurang 2, 5 tambah 1 dibagi 6 ditambah dengan c. Oke, sekarang kita coba soal nomor. Nah, saya langsung soal nomor 3. Integral 0 sampai 2 x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 5 dx ya. Saya menggunakan cara yang tadi, dx yang akan saya ubah integral 0 sampai 2 x kuadrat tambah 1 pangkat 5. Dx di sini akan saya ubah menjadi sesuai kebutuhan. Saya ubah menjadi dx kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 kalau saya turunkan dia menjadi 2x ya. 1 jadi 0 gitu. Nah, jadi dan kita lihat nih x-nya bisa kita cancel sehingga hasilnya menjadi 2 tarik ke depan setengah integral x kuadrat tambah 1 pangkat 5 d x kuadrat tambah 1. Nah, ini sudah bentuknya seperti integral u pangkat 5 du ya. Jadi berlaku rumus dasar integral setengah x kuadrat tambah 1, 5 tambah 1, 6 dibagi dengan 6. Batasnya adalah dari 0 sampai 2 ya. Sama dengan untuk mempermudah perhitungan, 6 ini boleh kita tarik ke depan jadi 1/12 gitu. Baru kita input batasnya. Batasnya kita mulai dari 2 dulu, 2 kuadrat 4, 4 tambah 1, 5. 5 di pangkat 6 ya. Dikurang baru masukkan batasnya yang 0 ya. 0 kuadrat tambah 1, 1 pangkat 6 ya. Tinggal kita hitung dengan kalkulator. 5 pangkat 6 kurang 1 pangkat 6 dibagi dengan 12. Dengan menggunakan kalkulator saya dapat hasilnya adalah desimal ya. 1,1302 ya. 1302. Berikutnya saya akan coba soal nomor 4. Di sini sudah saya tempelkan soal nomor 4. Tentu penggunaan sifat ini ya, tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi soalnya. Dan seperti soal nomor 3 tadi, nah, kita lihat X-nya ini bisa di cancel ya. X yang di sini nanti kita sudah tahu kalau dia bisa di cancel. Sama seperti yang nomor 4. Nanti kalau kita turunkan 1 kurang X kuadrat, dia menjadi per 2X. X-nya bisa kita cancel juga ya. Oke, kita mulai sama dengan integral 0 sampai 1X. Akar itu saya ganti jadi pangkat setengah dulu. Nah, dx di sini
Supaya sesuai dengan bentuk soal, saya ganti menjadi D1 kurang X kuadrat. Turunan dari 1 kurang X kuadrat adalah minus 2X. Ya. Jadi ini sama saja nilainya dengan DX. Sehingga saya bisa cancel X-nya di sini. Sama dengan min setengah saya bisa tarik ke depan. Min setengah. Integral 0 sampai 1. 1 kurang X kuadrat pangkat setengah. D1 dikurang X kuadrat. Kita lihat lagi bentuknya. Ini sudah sama seperti U pangkat setengah. DU. Ya, tentu kita gunakan sifat integral min setengah 1 ya, kurang X kuadrat setengah tambah 1, 3/2, dibagi 3/2, saya naikkan ke atas jadi kali 2/3 ya, dengan batas integralnya dari 0 sampai 1. Sama dengan, ini kita cancel, jadinya min sepertiga. Ya, kita masukkan batasnya, masukkan 1 dulu, 1 kurang 1, 0, 0 pangkat 3/2, dikurang. Baru masukkan angka 0-nya ya ke X, 1 kurang 0, 1, 1 pangkat 3/2. Sehingga hasil akhirnya kita dapat min sepertiga kali min 1 positif sepertiga. Oke, berikutnya saya mau bahas soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5, ya kita sudah lihat bentuknya. Ingat, integral dx per X kuadrat tambah 1, ini adalah arcustan ya, arcustan dari X. Ini ada rumusnya. Nah, tentu sebelum menyelesaikan soal-soal ini, kamu harus menghafal rumus-rumus yang di sini ya. Ini rumusnya semua ada. Oke, jadi ini adalah rumus dasarnya. Jadi soal yang di atas ini mau saya ubah bentuknya, integral dx per X kuadrat tambah 4 sama dengan, saya mau ubah bentuknya seperti soal di rumus, integral dx per, oke, ini 4 saya tarik ke depan, gitu ya, jadinya X kuadrat itu supaya tidak mengubah bentuk, saya ubah jadi X per 2 kuadrat, ingat 4 kalikan ke dalam, nanti sama saja, ditambah 1, gitu ya, saya mau mengubah bentuk seperti formula yang ada, lihat rumusnya, kalau ini X kuadrat, oke, sama dengan integral dx ini mau saya ubah ya menjadi dx per 2 gitu ya. Turunan dari setengah x itu adalah setengah ya. Jadi dibagi setengah di sini, dibagi setengah naikkan ke atas jadi kali 2 gitu ya. Nah, ini sama nilainya dengan dx per 4 saya tarik ke depan dulu ya. Jadi di sini menjadi x per 2 kuadrat ditambah 1. Sama dengan 2/4 jadi setengah di depan, integral dx per 2 dibagi x per 2 kuadrat ditambah 1. Kita lihat, ini sudah sama dengan bentuk integral rumus ini x kuadrat, ini dx. Ini x per 2 kuadrat, ini dx per 2. Sehingga hasilnya adalah setengah arcus tan dari x per 2 ditambah dengan c ya. Oke. Berikutnya saya mau bahas kembali soal nomor 6. Kita lihat bentuknya. Integral EX. Integral E pangkat X per 2 tambah E pangkat X dx sama dengan integral E pangkat X per 2 tambah E X pangkat X dx ini mau saya ubah lagi. D dari 2 tambah EX, turunan dari 2 tambah X adalah 2 dari 0, EX turunannya jadi E pangkat X tetap ya. Nah, dengan kita ubah seperti ini, kita bisa cancel EX-nya, sehingga kita menjadi, dan di sini, ingat, ada integral seper U DU, itu adalah ln logaritma natural ya, U, maka dengan sifat yang sama, integral seper 2 tambah X D2 tambah X adalah logaritma natural dari 2 tambah E pangkat X ditambah dengan C. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor 6. Baik, kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke,
Oke, sekali ini saya akan coba kerjakan soal nomor 8 ya. Dan integral 2T kuadrat per 2T kuadrat tambah 1 dt ya. Sama dengan, kita lihat bentuknya dulu. Kita lihat bentuknya adalah bentuk pecahan, pangkatnya sama besar. Jadi kalau bentuk pecahan pangkat sama besar, atau pangkat dari pembilangnya yang di atas lebih besar, kita bisa sederhanakan dengan menggunakan pembagian polinomial. Kita coba ya, 2T kuadrat, 2T kuadrat tambah 1. Kita coba bagi. 2T kuadrat kali berapa? Kali 1 di sini menjadi 2T kuadrat tambah 1 gitu ya. Kita kurang, hasilnya adalah 2T kuadrat kurang 2T kuadrat habis. Kemudian kalau kita kurang dia menjadi min 1 di bawah ya, atasnya 0. Sehingga 2T kuadrat per 2T kuadrat tambah 1 bisa kita ubah menjadi 1 dikurang seper 2T kuadrat tambah 1 ya. Nah, jadi bentuk soal nomor 8 ini akan kita ubah bentuknya ya. Menjadi, saya sambung di sini, menjadi integral, ini semua soal nomor 8 ya. Integral 1 dikurang 1 per 2T kuadrat tambah 1 dt ya. Sama dengan, nah integral 1 itu, integral, jadi saya pisahkan lagi integralnya. Integral 1 dt dikurang integral, ya seper itu sama saja dengan dt, saya langsung per 2T kuadrat tambah 1 ya. Oke, kita lanjut. Sama dengan integral dt itu adalah T, itu dikurang. Nah, integral ini adalah bentuk yang sama dengan integral yang menghasilkan akustaan, cuma saya mau ubah bentuknya. Di sini lagi saya tulis dulu, ingat, integral dx per x kuadrat tambah 1 itu adalah akustan dari x ya. Jadi mau saya ubah bentuknya menjadi integral dt per, ini duanya mau saya ambil ke depan. Jadi ini bisa saya ubah menjadi akar 2T kuadrat gitu ya. Tambah 1 sama dengan T dikurang. Nah, dt ini yang harus saya ubah sekarang ya, supaya dia di sini X, di sini X kuadrat sama bentuknya. Kalau di sini DU, di sini harus U kuadrat. Jadi di sini akar 2T saya ubah menjadi D akar 2T gitu ya. Turun akar 2T adalah akar 2. Ya, saya per akar 2 gitu. Baru dibagi dengan akar 2T kuadrat ditambah dengan 1 ya. Sama dengan T dikurang, ini seper akar 2 bisa saya tarik ke depan. Seper akar 2. D akar 2T, ini integral ya, integral. Dibagi dengan akar 2T kuadrat tambah 1, sehingga hasil akhirnya menjadi T dikurang seper akar 2 arkustan dari akar 2T gitu ya, ditambah dengan C. Oke, ditambah dengan C di sini. Oke, itu soal nomor 8. Kemudian saya buat space-nya dulu, kita akan bahas soal-soal yang lainnya. Ya, saya coba. Oke, kita lihat soal yang mau kita bahas berikutnya. Ini tadi soal nomor 8. Kemudian saya akan coba bahas soal nomor 10 ya. Saya tempel saja soalnya. Kita lihat. Ya. Sama dengan integral 5 per akar ini saya ubah jadi pangkat setengah dulu. 2T tambah 1 pangkat setengah. dt ini bisa saya ubah menjadi D 2T tambah 1 dibagi berapa? Turun dari 2T tambah 1 adalah 2 ya. Jadi ini nilainya sama dengan dt. Sama dengan 5 per 2 saya tarik ke depan. Integral
2T tambah 1 pangkat setengah naik ke atas, 2T tambah 1 pangkat min setengah, D 2T tambah 1 ya. Oke, berikutnya sama dengan karena ini sudah integral U DU, kita gunakan sifat integral biasa pangkat tambah 1 ya. 2T tambah 1 min setengah tambah 1 setengah. Dibagi setengah naik ke atas jadi kali 2/1 ya. Tambah C. Sehingga hasil integralnya adalah 5. Ini jadi akar pangkat setengah ya langsung. 5 kali 2T tambah 1 ditambah dengan C. Oke, itu soal nomor 10. Kita coba pilih soalnya lebih ribet ya. Coba soal nomor 12 kita coba. Integral E pangkat cos X, cos Z di sini ya, integral E pangkat cos Z kali sin Z dz sama dengan, oke, sebelum kita lanjut, ingat, ini kita ingatkan dulu kalau integral E pangkat U du, itu hasilnya adalah E pangkat U ya, tambah C. Ini mau kita pakai sifat ini, jadi integral E pangkat cos Z sin Z. Nah, dz-nya ini mau saya ubah supaya bentuknya sama, gitu ya, seperti ini, U dan du. dz-nya mau saya ubah menjadi d cos Z. Turunan dari cos Z adalah min sin Z, ya bagi. Oke, sama dengan, kita lihat sin Z bisa di cancel, jadi minus integral E pangkat cos Z d cos Z. Ya, hasilnya adalah, ini sudah sama, integral E pangkat U du, hasilnya adalah minus E pangkat U juga. Ya, ditambah dengan C. Itu nomor 12. Oke, berikutnya saya mau coba soal nomor 14, kita lihat ya. Jadi beberapa rumus integral, terutama yang inverse trigonometri itu harus dihafal ya. Karena soal nomor 4 ini bentuknya adalah uh, akusin jadinya ya. Oke, kita coba dulu. Ingat integral dx per akar 1 dikurang x kuadrat ini adalah arkusin x ditambah dengan c ya. Itu adalah arkusin x ditambah c. Jadi saya mau ubah bentuknya ya. Yang penting ini adalah ini dan ini sama gitu ya. Oke, atau seperti integral du per akar 1 kurang u kuadrat. Nah, itu sama dengan arkusin u tambah c gitu. Yang penting dia harus sama gitu ya. Atau kadang-kadang ini bisa saya tulis bentuknya seperti ini misalnya. Rumus dasarnya ya. Integral du per akar 1 kurang u kuadrat ini adalah arkusin U tambah dengan C ya. Ini mau kita gunakan. Oke, kita lihat langsung soalnya. Sama dengan integral 2x dx dibagi akar 1 kurang, di sini saya coba buat x kuadrat, pangkat 2 lagi gitu ya. Nah, kemudian dari dx-nya bisa saya ubah sama dengan integral 2x, dx-nya mau saya ubah menjadi dx kuadrat. Tentu turunan x kuadrat adalah 2x, saya per 2x supaya dia jadinya dx ini ya, dibagi akar 1 kurang x kuadrat kuadrat ya. Jadi bisa di cancel sehingga bentuknya sekarang integral dx kuadrat dibagi akar 1 kurang x kuadrat pangkat 2. Nah, ini sudah bentuknya integral du, du-nya di sini x kuadrat ya, per akar 1 kurang u kuadrat, sehingga saya bisa langsung hasilnya adalah arcus sin dari u, u-nya di sini adalah x kuadrat, ditambah dengan c ya. Oke, ya, kita lanjutkan aja ke soal yang berikutnya lagi.
Oke, di bawah masih banyak soal dari latihan 7.1 ya. Tentu tidak semua bisa kita bahas selesai. Oke, kita coba soal berikutnya di sini. Oke, saya mau bahas soal nomor 15. Kita lihat. Integral 0 sampai V per 4. V per 4 itu 45 derajat ya. Cos X dibagi 1 tambah sin kuadrat X dx. Oke, ini adalah bentuk trigonometri. Kalau kita lihat, oke ya, perhatikan ya, saya mau mengubah ke bentuk seperti arcus tan itu. Yang rumus ini, integral du per 1 tambah u kuadrat itu ya. Itu adalah arcus tan dari u tambah c ya. Saya mau ubah bentuknya. Sama dengan integral 0 sampai v per 4 gitu. Cos X dibagi 1 tambah sin X kuadrat itu ya. dx-nya mau saya ubah menjadi d sin X per cos X ya. Per turunan sin adalah cos. Jadi saya bisa cancel di sini gitu. Sehingga hasilnya adalah sudah sama bentuknya integral du per 1 tambah u kuadrat. Jadi hasilnya adalah arcus tan dari u-nya di sini adalah sin X gitu ya. Arcus tan sin X dengan batasnya 0 sampai pi per 4 ya. Oke, kita lihat caranya menyelesaikan ini. Sama dengan saya input dulu pi per 4-nya. Arcus tan dari sin berapa? Sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2 ya. Masukkan X-nya. Pi per 4, sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2 kurang arcus tan dari sin 0 adalah 0. Oke. Sehingga sama dengan menggunakan kalkulator kita lihat hasilnya adalah ya, tentu dalam radian ya. Ini adalah 0,616 dikurang angkusan 0 adalah 0 ya, sehingga hasilnya adalah dalam radian ya 0,616. Oke. Soal nomor 15 berikutnya. Kita coba soal yang lainnya, soal nomor 17. Kita lihat soal nomor 17, pangkat yang di atas, X kuadratnya, pembilangnya lebih besar dari pangkat yang di bawah ya. Oke, untuk bentuk seperti ini, sama seperti yang tadi, pembagian polinomial. Saya harus pecahkan dia dulu, membagi polinomial ya. Jadi ini kadang-kadang disebut dengan integral pecahan parsial gitu ya. Saya bagi dulu. 3x kuadrat tambah 2x dengan cara pembagian panjang, seperti biasa, x tambah 1. Saya bagi x kali berapa 3x kuadrat, x kali dengan 3x. 3x kuadrat tambah 3x, saya kurang. 2x kurang 3x adalah min x, gitu ya. X kali berapa min x kali min 1. Hasilnya adalah min x kurang 1. Dikurang, min x kurang min x 0. Atas ini adalah 0, anggap 0 kurang min 1 adalah 1. Jadi, bentuk 3x kuadrat tambah 2x. Per x tambah 1 bisa saya ubah hasilnya menjadi 3x min 1 ditambah sisanya 1 per x tambah 1 ya. Nah, jadi integral ini supaya bisa lebih sederhana menjadi integral 3x min 1 tambah 1 per x tambah 1 gitu dx ya, saya buat kurungnya sama dengan integral, saya pisahkan 1 per 1, 3x dx min 1-nya juga diintegralkan. Kemudian ya, kenapa saya pisahkan? Karena integral 1 per x tambah 1 ini dx-nya mau saya ubah ya, sama dengan integral 3x dx dikurang integral dx tambah. Nah, integral 1 per x tambah 1, dx-nya saya ubah menjadi dx tambah 1 per turunan dari x adalah 1 ya.
Nah, jadi ini dari sini kita sudah tahu ini hasilnya 3x kuadrat per 2 dikurang x, kemudian ditambah ln logaritma natural dari ini betul ya, x tambah 1 ditambah dengan c. Oke, di nomor 17. Kita coba selesaikan lagi beberapa soal ya. Saya mau coba soal nomor 18 dengan pembagian polinomial. Saya mau coba soal nomor 19. Integral sin ln 4x kuadrat. Oke, kadang-kadang ya kalau saya merasa terlalu sulit untuk menggunakan langsung, saya bisa menggunakan metode substitusi U ya. Substitusi U. Lihat integral sin ln 4x kuadrat per x ya. Kita coba dulu. Saya misalkan ya. Nah, ini kita pakai substitusi U. Misalkan U-nya itu adalah ln 4x kuadrat ya. Kita coba dulu. Ln 4x kuadrat. Kita turunkan du dx, turunan dari ln 4x kuadrat, ingat formulanya. Turunan dari ln U adalah U aksen dibagi U-nya gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 2 per x ya. Jadi dari sini saya dapat dx sama dengan gitu ya. Dx sama dengan x per 2 du. Jadi ini yang mau saya pakai nanti, mau saya input integral sin U gitu ya, per X. Dx ini saya ganti menjadi X per 2 du. Nah, ini dia ya. Jadi cara-cara yang seperti dx tambah 1 di atas, ya, cara-cara yang seperti dx diubah jadi d sin per cos x, itu sebenarnya konsepnya sama dengan cara substitusi U seperti ini ya. Oke, kita lihat, saya bisa cancel, sehingga hasilnya adalah setengah integral sin U du, ini sudah sama-sama U, hasilnya adalah, integral sin adalah min cos ya, jadi min setengah cos U ditambah C, atau min setengah U-nya diinput cos ln 4x kuadrat ditambah dengan C. Oke, berikutnya. Saya mau bahas soal nomor 21 ya. Itu ya, soal-soal yang agak rumit ya. Kita lihat. Ini bentuknya sudah mirip dengan integral yang menghasilkan arcus sin ya, nomor 21 ini ya. Arcus sin. Oke, nah kali ini saya nggak mau langsung substitusi, saya pakai substitusi U aja. Saya nggak tidak menggunakan cara-cara mengubah dx lagi ya, supaya jelas kita lihat coba. Ingat, integral du per akar 1 kurang U kuadrat itu adalah arcus sin U ya, ditambah dengan C. Jadi berdasarkan ini, saya mau coba. Saya misalkan dulu, supaya bisa jadi 1 kurang U kuadrat, berarti U-nya itu adalah E pangkat X ya. Saya turunkan. Jadi ini jadi 1 kurang U kuadrat. du dx itu turunan dari EX ya, tetap E pangkat X. Dan dx adalah du per E pangkat X ya. Sekarang saya input ke soalnya integral 6U gitu ya. E pangkat X adalah U per akar 1 kurang U kuadrat ya. Oke, misalnya kalau ini tadi kita buat tetap E pangkat X juga nggak masalah. dx-nya saya ubah du per E pangkat X, sehingga saya bisa cancel. Sama dengan 6 tarik ke depan, integral du per akar 1 kurang U kuadrat. Nah, ini sudah sampai bentuknya, jadi hasilnya adalah 6 arcus sin U tambah C. Kita input lagi, U-nya 6, arcus sin U-nya tadi adalah E pangkat X ya, ditambah dengan C. Oke, kita lihat berikutnya lagi. Saya langsung scroll ke bawah. Oke, kita bahas soal yang di bawah sini sekarang.
Saya coba soal nomor 27 ya, kita lihat. Nomor 27. Integral sin X kurang cos X per sin X dx ya. Sama dengan. Oke, kita lihat. Apakah pecahannya ya, penyebutnya itu bisa kita pisahkan ya, itu juga masuk akal. Jadi kalau saya pisahkan juga menjadi, oke ya, kita coba ya. Integral, kita pisahkan aja penyebutnya, masing-masing berhak atas penyebutnya, kurang cos X per sin X itu dx sama dengan integral 1 kurang cos per sin adalah kotangen X dx. Oke, sama dengan integral dari 1 itu 1x ya. Integral 1 dx itu adalah x. Kemudian integral dari kotangen ya. Integral dari kotangen x itu adalah itu kita bisa lihat di formula di sini. Kalau tidak ada itu bisa kita cari sendiri ya. Integral dari kotangen. Ini ya, integral kotangen u ln sin u. Berarti ini adalah ln sin x ya. Oke. Integral kotangen x adalah ln dari, karena logaritma harus ada absolutnya, ln dari sin x ya, ditambah dengan c. Oke. Nah, bagaimana membuktikan kalau integral kotangen x ini adalah ln sin x? Nah, itu tentu kita bahas nanti di video yang lain ya. Oke. Berikutnya. Kita coba bahas nomor 29 ya. Oke. Oke, untuk nomor 29 ini saya bisa langsung ya. Jadi begini, ini sebenarnya menggunakan substitusi, tapi saya bisa langsung. Tapi kali ini saya mau menggunakan pemisalan U aja. Jadi misal U-nya itu pangkat X, itu ya. Saya turunkan DU DX tetap pangkat X, sehingga DX sama dengan DU per pangkat X ya. Nah, kalau sudah begitu, saya langsung integral X sekant U gitu ya. DX ini saya ubah jadi DU per pangkat X ya. Ini bisa dicoret gitu. Sama dengan integral sekant U DU. Nah, di rumus sudah ada integral sekant U itu adalah ln dari ya, dari formula di atas itu adalah ln dari sekant U ditambah dengan tangin U ditambah dengan C ya. Sama dengan ln dari, masukkan lagi U-nya, sekant pangkat X tambah tan dari pangkat X ya, ditambah dengan C. Oke, di sini masih ada banyak soal yang harus kita bahas. Tentu tidak semua ya bisa kita bahas dalam satu video. Baik, untuk video kali ini saya sampai soal nomor 29. Nanti akan saya lanjutkan bagian sambungannya di video berikutnya.